أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Di kesempatan kali ini kita akan kenalan sebentar sesingkat mungkin tentang sejarah perkembangan mushaf ya. Tadi kita akan kenalan dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama zaman nubuwah, zaman turunnya wahyu. Yang kedua ada zaman kekhalifahan, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Terus nanti ada zaman para salaf. Kita ambil yang paling masyhur aja. Ada zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali sama nanti ada zamannya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farabi. Nanti kita juga masuk ke abad 16 Masehi dan masa kini. Pertama, kita masuk ke zaman nubuwah. Zaman ada beberapa hal. Yang pertama, masih menunggu apabila adanya tambahan wahyu. Makanya zaman dulu mushaf ini dia masih berserakan, belum dibuka ya. Karena masih menunggu adanya tambahan wahyu atau adanya penghapusan suatu hukum. Nah, Al-Quran dahulu ditulis dalam berbagai macam media, di robekan baju para sahabat, di batu, pokoknya apa yang mereka temui ya, di pelepah kurma, di batu, di tulang dan lain-lain. Wahyu ini turun dengan beberapa cara, melalui mimpi yang benar, atau kadang datangnya seperti gemerincing lonceng, atau datangnya kadang seperti di bunga lebat, atau bahkan malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya ya. Malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya itu, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya itu di masa-masa awal-awal kenabian ya. Beliau menampakkan, malaikat Jibril juga pernah menampakkan diri sebagai manusia yang wajahnya seperti sahabat Dihyah Al-Khalifah. Sahabat Dihyah Al-Khalifah ini adalah sahabat yang Masya Allah rupawan sekali ya. Jadi
beberapa cara penurunan wahyu itu adalah Allah juga kurnia wahyu itu dengan Allah mengajak bicara langsung Nabi Muhammad, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Musa. Ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad lewat Isra Mi'raj. Kali Allah berbicara langsung kepada Rasulullah, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Musa. Falan. Jadi meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, ya, maksudnya ummi di sini nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi tetap penulisan wahyu para sahabat itu tetap tauqifi, sifatnya tauqifi, maksudnya tetap dipantau langsung oleh Rasulullah jika ada kesalahan penulisan. Meskipun Rasulullah wahyu adalah sahabat Zaid bin Thabit, ini sahabat yang paling terkenal dalam penulisan wahyu, meskipun banyak juga sahabat-sahabat lain yang menuliskan, namun yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah sahabat Zaid bin Thabit. Terus Al-Quran ini juga diturunkan dengan 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf. Apa sih makna dari 7 huruf itu? Sebenarnya makna dari 7 huruf itu banyak sekali perbedaannya, ya. Perbedaan pendapat para ulama itu banyak. Ada yang mengatakan masalah pelarangan, perintah dan lain-lain. Tapi kita ambil pendapat yang paling rajih, yang paling mendekati kebenaran. Nah, pendapat yang mendekati kebenaran, maksud dari Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu apa? Yang pertama adalah perbedaan masalah isim, perbedaan dalam hal isim. Jadi ada yang riwayat ini isimnya itu dengan, misalkan dengan mufrad, riwayat yang lain isimnya ada yang menyebutkan dengan jamak, seperti itu, ya. Itu maksud perbedaan isim, itu maksud seperti itu. Perbedaan fiil itu maksudnya ada yang di riwayat ini kita menggunakan fiil madhi, ada yang di riwayat lain menggunakan fiilnya fiil amr, ya. Seperti itu. Jadi intinya mencakup berbagai ragam macam qiraat. Yang ketiga perbedaan ibdal, perbedaan kata ganti. Ada yang menggunakan misalkan kayak sod, sirat, ya. Ada yang menggunakan sod, ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan zai. Ada yang sirat, ada yang sirat, ada yang zirat, seperti itu. Maksudnya ibdal itu mengganti itu seperti itu. Jadi pergantian huruf. Jadi ada yang menggunakan nushizuha, ada yang menggunakan nushiruha, ya. Ada yang mengatakan ihdinas sirata, atau mengatakan ihdinas sirata pakai sod, pakai zai, pakai sin. Terus yang keempat perbedaan takdim dan takhir. Misalkan kalau di surah Al-Imran ada yang waqatalu wa qutilu, di riwayat lain waqutilu wa qatalu, seperti itu. Terus yang kelima ada perbedaan harok. Jadi masalah di harokat akhir nih. Ada yang mengatakan ma hadza basyara, ada yang mengatakan man hadza basyara, seperti contoh kisah di Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf didatangkan ada penduduk wanita kota. Maksud Nabi Yusuf diperlihatkan oleh Ibu Zulaikha. Nah, para wanita itu kalau di riwayat lain ada yang mengatakan ma hadza basyara, oh, laki-laki ini siapa, gadis sekali gitu. Tapi ada juga riwayat lain mengatakan alangkah gantengnya laki-laki ini, seperti itu. Ada yang mengatakan siapa laki-laki ini, ma atau man, seperti itu, ya. Jadi man hadza basyarun atau ma hadza basyara, seperti itu. Kalau perbedaan Arab contohnya seperti itu, ya. Ada yang mengatakan basyarun pakai dhammah, dia mampu. Ada yang mengatakan basyaron dia jadi mansub, fathahtain, seperti itu. Terus yang keenam perbedaan dalam penambahan dan pengurangan. Kayak contohnya ada ayat yang mengatakan wa ma kunna, ada ayat mengatakan ma kunna, seperti itu. Dalam beberapa periwayatan. Ada yang menggunakan wawu, ada yang nggak menggunakan wawu, gitu, ya. Terus yang ketujuh ada keragaman lahjah seperti imalah contohnya. Kalau kita kebiasaan menggunakan Hafs an Asim itu imalahnya cuma satu, dikata apa? Nah, tapi kalau di riwayat Ibnu Warsh itu atau di riwayat Syu'bah yang sama-sama sejalan Asim itu masih banyak sekali yang menggunakan imalah, ya. Seperti kata wa ma adrika ma illiyun. Kalau kita kan wa ma adraka ma illiyun. Terus selanjutnya setelah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, barulah kita Al-Quran ini baru mulai dibukukan, ya. Kenapa sih kok Al-Quran baru mulai dibukukan di masa kekhalifahan Abu Bakar? Ini masuklah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masanya terjadilah perang Yamamah, ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak sekali orang-orang yang dahulunya mengatakan Islam akhirnya dia murtad, kembali kepada kekafiran, ya. Sedangkan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini juga banyak sekali muncul nabi-nabi palsu seperti Nabi Muhammad Al-Kadzdzab. Intinya benar-benar setelah Rasulullah wafat ini banyak
perang Yamamah ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, berhari-hari sekali, sampai menewaskan dari kubunya para sahabat menewaskan sampai 1.200 orang. Kalau dari kubunya orang-orang kafir lebih dari ini ya, sampai 20.000 orang. Gitu ya. Dari sini, dan kebanyakan 1.200 orang itu adalah para penghafal Al-Quran. Meskipun di zaman itu ya, di zaman itu para penghafal Al-Quran itu masih banyak, gitu ya. Tapi tetap aja hal ini menjadikan Umar bin Khattab itu resah. Nah, kalau sampai perang bakalan terus terjadi, bisa-bisa Al-Quran lenyap seperti itu ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar agar Al-Quran yang awalnya masih kumpulan-kumpulan media, belum dijadikan satu, belum dikumpulkan, akhirnya mulailah dibuka atas usulan dari Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar sendiri kayak, ini bid'ah nggak ya? Bukan, ini tuh bid'ah nggak sih? Maksudnya masih ada peperangan batin terus. Jadi nggak serta merta kalau Umar bin Khattab mengusulkan langsung diterima, nggak serta merta. Itu waktu begitu Abu Bakar sendiri memikirkan apakah ini termasuk bid'ah atau bukan. Seperti itu. Setelah akhirnya Allah bukakan hatinya, Khalifah Abu Bakar mengutus Zaid bin Thabit. Mana Zaid bin Thabit ini tadi kita udah kenalan ya. Beliau adalah penulis wahyu yang paling produktif untuk mulai mengumpulkan catatan-catatan yang berserakan. Ya. Jadi Zaid bin Thabit ini nggak menulis ulang. Dia cuma mengumpulkan catatan-catatan yang berserakan tadi yang ada di pelapar kurma, yang ada di batu, yang ada di tulang, yang ada di robekan-robekan baju, itu dikumpulin sesuai urutannya dan sesuai seperti mushaf yang saat ini kita kenal. Meskipun belum ada penomoran ayat, penomoran juz dan lain-lain belum ada. Ya, jadi sudah dikumpulkan oleh sahabat Zaid bin Thabit, bukan ditulis ulang, hanya dikumpulkan saja. Urutannya sama seperti mushaf yang saat ini kita kenal. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini yang telah dikumpulkan itu diserahkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Jadi setelah kekhalifahan Abu Bakar, ada kita masuk ke zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, mushaf ini itu nggak mengalami perkembangan yang berarti. Dia udah dibukukan gitu aja, cuma jadi manuskrip yang dibukukan gitu aja, nggak mengalami perkembangan yang berarti. Dan disimpan oleh putri beliau yakni Ummul Mukminin Hafsah. Sini kurang Hafsah ya. Ummul Mukminin Hafsah bin Umar bin Khattab. Simpan oleh Ummul Mukminin Hafsah. Dan selama masa Umar bin Khattab ini nggak mengalami perkembangan berarti. Dia benar-benar bukan seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah akhirnya zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ini selesai, gantilah kita masuk ke zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Sahabat, dari situ sahabat juga banyak berpindah ke daerah-daerah yang telah dikuasai kaum muslimin. Maka terjadilah fenomena tidak adanya standar dalam membaca Al-Quran. Setiap penduduk daerah mengambil bacaan Al-Quran dari sahabat yang lebih populer dalam bidang Al-Quran yang berdomisili di daerah mereka. Ya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan ini, kita akan mulai mengalami namanya masa standarisasi Al-Quran. Nah, pada peristiwa tadi ya, ada perang karena Islam mulai terus dilebarkan, terus mengalami ekspansi sampai wilayah yang lebih luas. Ada kita masuk ke namanya peristiwa perang Armenia Azerbaijan. Nah, di dalam peristiwa Armenia Azerbaijan ini ada dua kubu umat Islam. Yang pertama pasukan dari Kufah sama pasukan dari Damaskus atau Syam ya. Pasukan dari Kufah ini mengambil bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau pasukan dari Damaskus, beliau mengambil bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Ketika mereka sama-sama membaca Al-Quran, terus satunya baca pakai ini, satunya baca pakai itu. Itu nggak semua para sahabat dan nggak semua orang-orang itu ngerti kalau Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Bahkan sampai di antara mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, akhirnya karena adanya seperti itu, ada sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman melaporkan kepada sahabat Utsman bin Affan tentang peristiwa ini. Para kaum muslimin saling menyalahkan. Mereka mengatakan, aku belajar dari Abdullah bin Mas'ud, aku belajar dari Ubay bin Ka'ab, seperti itu ya. Nah, dari sini akhirnya terjadilah standarisasi Al-Quran. Nah, ini dari standarisasi sini adalah mengakui secara resmi berbagai macam qiraat yang sumbernya semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud benar, bacaan dari sahabat Ubay bin Ka'ab juga benar. Jadi nggak ada yang salah. Jadi ini ibarat inti dari standarisasi ini adalah dikabarkan kepada semua kaum muslimin bahwa Al-Quran itu sebenarnya memang diturunkan dengan 7 huruf dan dengan berbagai macam qiraat atau bacaan. Ya. Nah, salah satu upaya pertama kali yang dilakukan untuk menstandarisasi ini adalah sahabat Utsman bin Affan membentuk panitia 4 untuk menyalin mushaf. Ada
contoh mushaf zaman dulu seperti ini ya. Contoh mushaf zaman dulu, benar-benar gak ada harokat, gak ada titik, gak ada harokat, gak ada titiknya. Mushaf dulu zaman para sahabat itu di samping-sampingnya kadang beliau nulis tafsirnya, asbabun nuzulnya seperti itu ya. Nah, untuk khusus untuk proyek standarisasi ini, sahabat Utsman bin Affan ingin gak boleh ditulis apapun selain ayat saja. Yang kedua, apabila ada perselisihan, apakah ditulisnya dengan tak marbutoh ataukah ditulisnya dengan tak maftuhah, maka harus kembalikan ke lisan Quraisy. Ya. Kalau penulisan aslinya harusnya pakai tak marbutoh. Ini sudah Al-Baqarah juz 2. Tapi karena sudah sesuai dengan Rasul Utsmani, menurut saya kenapa dikembalikan kepada lisan Quraisy. Nah, lisan Quraisy membacanya dengan tak maftuhah. Maka ditulis di dalam mushaf kita tabut itu dengan tak maftuhah. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, tulisan bebas dari titik dan syakal. Syakal itu maksudnya kalau zaman dulu sekarang harokat. Kalau zaman dulu itu memang nggak ada harokatnya. Jadi bebas dari titik dan syakal demi menjamin 7 huruf. Demi menjamin 7 huruf. Ya. Kayak tadi contohnya ya, benar-benar nggak ada titik. 4. Lafaz yang dibaca dengan lebih dari satu qiraat ditulis dengan rosem yang berbeda-beda tiap mushaf. Nanti antuna kalau berbeda namun bisa diakomodir dengan satu lafaz, maka rosemnya adalah sama. Kayak contohnya adalah penulisan Maliki di surat Al-Fatihah. Kenapa sih kok nulis Maliki? Harusnya kan kalau dalam bahasa Arab asli Maliki tulisannya seperti ini, Maliki. Tapi kalau di dalam Rasul Utsmani, di dalam mushaf kita Maliki cuma pakai alif kecil. Salah satu manfaatnya kenapa? Agar menjamin 7 huruf, 7 bacaan. Karena ada yang bacanya Maliki di riwayat Asim, ada yang bacanya di riwayat Hamzah cuma Maliki. Makanya siapa namanya si alifnya, si huruf matnya ini ditulis dengan alif yang kecil seperti itu. Atau contoh lain dari kata ya dauna, maka yang ditulisnya sendiri-sendiri. Setelah distandarisasi tadi oleh Utsman bin Affan, dikirim ke 6 tempat beserta para qori'nya. Madinah zaman terus berkembang dan mulai bermunculan imam-imam Muslim. Kayak kita kenal namanya ada Abu Amr Ad-Dani, habis itu ada Imam Nawawi, untuk mempelajari Rasul ini. Karena Rasul Utsmani itu gaya penulisannya berbeda dengan gaya penulisan bahasa Arab pada umumnya. Ya. Rasul Utsmani ini memang mengandung hikmah-hikmah tersendiri. Untuk itu sebenarnya Al-Quran itu nggak boleh ditulis selain dengan Rasul Utsmani. Masa salaf ini pertama kali kita saat terjadinya banyak percampuran antar bangsa, karena Islam sudah semakin meluas ya, orang mengerti tentang bahasa Arab. Nah, mereka ngertinya bahasa masing-masing gitu kan ya. Dan dengan bentuk Al-Quran yang benar-benar nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, orang-orang ajam, orang-orang di luar Arab kan pasti akan kesulitan, bacanya itu akan kesulitan ya. Para penulis tulisan mushaf dengan harokat, titik dan tanda baca lainnya untuk membantu bacaan yang benar. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait siapa sih yang pertama kali mencetuskan Quran mushaf ini. Namun yang roji yang mendekat kebenaran insya Allah adalah yang pertama kali mencetuskan tentang tanda baca dalam mushaf adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu juga dikenal sebagai bapak ilmu apa? Iya, bapak ilmu nahwu. Beliau pertama kali dikenal sebagai bapak ilmu nahwu. Beliau intinya bekerja dalam kerajaan yang mencetuskan tanda-tanda baca pertama kali. Dan awalnya si Abul Aswad Ad-Du'ali ini, pokoknya beliau tuh ketika pertama kali disuruh nggak langsung mengiyakan. Tapi akhirnya beliau mengiyakan perintah ini. Kenapa? Berawal dari beliau mendengar seseorang salah membaca harokat suatu ayat yang berakibat fatal pada maknanya. Ini dan ceritakan di sini maksudnya adalah surat At-Taubah ayat 3 ya. Yang dibuat oleh Abul Aswad adalah tanda fathah dengan satu titik di atas huruf, tanda kasroh dengan satu titik di bawah huruf, tanda dhammah dengan titik di antara bagian-bagian huruf, dan tanwin ditandai dengan 2 titik. Kita ambil contoh kata baitun. Ini semua baitun ini nggak ada titiknya, jadi benar-benar cuma gigi 3. Aslinya Rasul itu seperti ini. Nah kalau kita orang ajam yang nggak ngerti ini bingung bacanya gimana? Bingung banget. Karena benar-benar gundul, cuman ya mesti tulisan juga aja. Ya, lah tanda ini kan bacanya kalau bisa baitun. Ya, berarti yang pertama fathah. Tanda fathah satu titik di atas huruf. Nanti di sini. Nah, tanda titiknya ini pakai pena warna merah ya. Jadi kita ambil contoh. Terus tanda kasroh dengan satu titik di bawah huruf. Nah, berarti baitun, berarti ya ini kosong ya.
karena dia sukun. Berarti dia kalau sukun dia nggak dikasih tanda apa-apa. Berarti sekarang tun, oh domah dengan titik di antara bagian-bagian huruf. Kalau tanwin dengan dua titik. Kalau karena tun ini tanwin, nah, domah di antara bagian huruf di sininya. Tadi ambil titik. Dua. Ya, ada tanda titik warna merah-merah ya. Kita masuk ke zamannya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farabi. Jadikan fathah kasroh itu dari alif. Kalau fathah itu alifnya dimiringin, kasroh karena memang kasroh itu identik dengan di bawah, terus di bawah huruf. Habis itu udah ada dhammah dari kata wawu karena sama-sama monyong. Ketika kita dhammah, kenapa sih kok dhammah ini dipilihnya pakai wawu ini? Karena sama-sama monyong, tapi dimiringin juga seperti itu. Ya, kita pilihnya di situ. Nah, terus juga yang mencetuskan akhirnya ba, ta itu ada titiknya juga beliau. Akhirnya ba dikasih titik, ta dikasih titik, ta dikasih titik seperti itu. Habis itu jim akhirnya dikasih titik, ha dikasih titik, kok dikasih titik. Kenapa sih kok titiknya di atas? Karena ketika kita ngucapin kok itu kan ada suara di atas ya. Gitu. Kalau jim kenapa kok di bawah? Kenapa kok di tengah? Sebenarnya semuanya ada hikmahnya. Kayak contohnya sin sama shin, kenapa kok shin titiknya 3? Karena beliau ngambilnya dari 3 giginya. Saat ini sudah dicetak dan sangat lengkap dengan berbagai tanda baca. Ketika kita sukun yang hukumnya idhar, kenapa kok kepala kok tanpa titik tulisannya di dalam buku bahasa Arab ya? Kenapa kayak belajar kepala hak? Kenapa harus ditulis kepala kok tanpa titik? Ternyata dari kata khafif yang artinya idhar itu ringan. Makanya kita kalau lihat tanda baca idhar di dalam mushaf Rasul Utsmaniyah Madinah kan gini, orang timur. Nah, kalau mushaf Indonesia ini pakai bobot maghribi, orang-orang abad 16 Masehi. Nah, Al-Quran kan terus mengalami perkembangan ya. Namun ada suatu masa di mana penulis Al-Quran ini tidak pakai Rasul Utsmani, pakai Rasul biasa, pakai penulisan bahasa Arab konvensional biasa. Sebagaimana yang ditemukan dalam manuskrip kuno sebelum tahun 1970. Berarti masih dekat banget sama zaman hidup kita ya. Satu abad sebelum kita ini ternyata pernah Al-Quran ini tulisannya nggak pakai Rasul Utsmani, pakai Rasul biasa. Hingga akhirnya eksistensi Rasul Utsmani kembali digaungkan karena adanya muktamar di Al-Azhar Kairo pada tahun 1971 Masehi agar umat Islam kembali berpegang teguh dengan Rasul Utsmani. Nah, di zaman itu, di zaman abad mulai dari abad kerjaannya setiap hari itu tulis salinan untuk dibagikan kepada orang-orang, dibagikan ke orang-orang Muslim, ditulis di masjid-masjid seperti itu. Banyak orang mengawalkan dirinya untuk menulis Al-Quran. Contohnya adalah Khalifah Fatimiyah Masjid yang mengibarkan 1298 salinan ke Masjid Jami Al-Atiq dan 814 salinan ke Masjid Qurtubi. Ya, ini masih di daerah Mesir. Nah, terus akhirnya setelah mulai abad ke-16, kita udah mulai masuk zaman-zaman yang modern ya. Ketika pertama kali mesin cetak dipertemukan gitu, Al-Quran justru pertama kali dicetak itu bukan oleh orang Islam, tapi oleh orang non-Muslim. Siapa? Pendeta dari Italia. Nasrani sengaja pertama bisa jadi gunanya untuk misionaris, untuk membantai isi Al-Quran, atau memang untuk menjelek-jelekkan Al-Quran. Seperti itu salah satu keinginan niat mereka mencetak Al-Quran seperti itu. Nah, namun pendeta ini tuh melakukan itu seorangan ya sama anaknya, Rusia Sarina Catherine II. Nah, satu Rusia Sarina Catherine II ini menyuruh agar Al-Quran ini mulai dicetak. Gunanya kenapa sih kok gitu? Dia itu kayak ngambil simpati gitu ya, ngambil simpati ke orang-orang Muslim setelah wilayahnya ditaklukkan oleh orang Rusia itu. Maksudnya adalah sikap toleransi keagamaan agar Muslim Turki bisa mengakses kitab suci tersebut secara mudah. Ya. Akhirnya pada tahun 1786 atau 1787 sebagai jaminan si Ratu Sarina Catherine ini mendirikan sebuah seni cetak di daerah Petersburg, Rusia, dan menunjuk Mullah Utsman Ismail sebagai penanggung percetakan Al-Quran. Ini cikal bakalnya akhirnya Al-Quran yang awalnya tulisan tangan mulai dicetak, mesin cetak ya. Mesir mulai mencetak Al-Quran dengan percetakan yang modern. Edisi Mesir ini menjadi mushaf standar di mana baca Al-Quran sudah diseragamkan. Edisi Mesir ini adalah versi bacaan qiraat Imam Hafiz An-Asim. Makanya akhirnya di dunia ini hampir 95% orang-orang membaca dengan bacaan Imam Hafiz An-Asim. Berawal dari sini, berawal dari Al-Quran itu diterbitkan ya, dituliskan ya, diedarkan
dengan mudah. Bismillah, faidah yang diambil dari kajian kali ini, kita bisa mengetahui asalnya huruf di Al-Quran itu asalnya botak ya, tidak ada titik. Faedahnya alhamdulillah, jadinya kita lebih tahu ya sejarahnya Al-Quran tuh dari masa ke masanya seperti apa perubahannya. يا طالب العلم ونهج محمد الحق بخطو قوافي للرحمن الله يهدي كل من لا يهتدي قد قالها في محكم القرآن يا طالب العلم ونهج محمد الحق بخطو قوافي للرحمن الله يهدي كل من لا يهتدي قد قالها في محكم القرآن يا سائلا عنها فدار أميمات هي منبر للعلم والتبيان نسمو بذكر الله ثم بجلسات نتلو الكتاب ونرتوي إيماني خير الفصول تعودنا ونعد لها هي نبضنا كالدم في الشريان هي نبضنا كالدم. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hari ini ada هو نور بالهدى ينفجر رحمة للناس فيه استبشروا أين منه الشمس أين القمر فحبيبي مثله ما خلقا